Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat jumpa. Bentar. Oh, gantung. Maaf sebentar Pak. Thank you. Masih 3 menit lagi sebetulnya, ya kan? Tapi kalau kita mulai lebih awal kan enggak masalah. Dari janji kita kan jam 14, ini masih 14 kurang 2 menit. Sah-sah saja. Enak. Mudah-mudahan tidak merusaki makna dari yang berjanji. Nanti kan akan ngomel, Pak, janjinya jam 14 ini masih kurang 2 menit lagi gitu kan. Bapak Ibu yang sama-sama saya banggakan, saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu udah bisa bergabung di sini. Tuhan telah pertemukan kita dalam event yang mungkin unpredictable before gitu kan. Saya yakin tidak ada di antara Bapak Ibu pernah bermimpi ketemu saya. Enak. Dan saya juga tidak pernah bermimpi akan menemui Bapak Ibu, apalagi seperti Bu Dian ini. Ya kan, kalau Bu Dian ini sempat bermimpi saya ketemu dia, ini kan ribet ini nanti, atau Bu Meldia ini kan. Jadi, tapi Tuhan mempertemukan kita dalam event yang seperti ini. Ya kan, jadi betul-betul berkah bagi kita. Kita bisa jumpa, bisa saling berbagi, mudah-mudahan perbincangan kita ada manfaat. Ya. Saya sebetulnya juga rada-rada, dibilang kaget sih nggak kaget, tapi hampir-hampir kaget sebentar ini gitu. Karena saya ganti laptop, kemudian saya kehilangan seluruh akun. Nah, akun kita ini kan ada akun instruktur belajar. Saya kehilangan lagi, gimana caranya ini ya kan? Tapi beringat kemudian di LMS rupanya ada jejaknya. Ketemu di LMS jejaknya, saya juga kehilangan password akun ini. Nah ini dia ya, orang tua-tua itu begitu. Saya sebetulnya belum terlalu tua Bapak Ibu, masih mudahan gitu. Masih mudahan. Yang jelas selamat berjumpa, selamat bertemu. Saya lihat ini Sabang Merauke kayaknya pesertanya, ya kan? Oh ada berapa semua ini Pak? 31 Pak. 31, oh full dong. 31 itu memang over duty tuh. Agak serius kita ini. 31, kemarin 28 ya, sekarang 31, oke. Jadi Bapak Ibu selamat masuk di angkatan keempat. Yang kami di Padang berpikir sebetulnya angkatannya cuma 3 gitu. Dari awal-awal setting angkatan itu 3. Rupanya ya kan yang 3 tuh teniau kan gitu. TNI AD, TNI AL, TNI AU kan gitu. Rupanya ada kepolisian satu lagi. Jadi angkatan itu rupanya tidak cukup 3, harus ada yang keempat. Nah, yang bikin kaget itu Bapak Ibu, saya melihat daftar pesertanya, saya tidak tahu ini dari mana Bapak Ibu, kan belum saya sapa ini dari mana, dari planet mana, tapi dari memprediksi nama, berdasarkan penerawangan saya terhadap nama, ini kayaknya Sabang Merauke. Ya kan, yang biasanya itu saya cuma sampai Sumeneb, ya, sampai Madura, tapi ini kalau ini kayaknya lewat dari Madura ini, pasti ada yang luar batas gitu. Kalau Pak Niko nih, kita sapa satu-satu lah dulu. Ini babak pertama ini udah ojo ke susu kata orang. Nyantai-nyantai aja ya Pak Wisnu ya. Nyantai aja. Pak Niko dari mana Pak? Jakarta. Niko Diastoreno. Ini Jakartanya Jakarta Kafiran saya kira ini. Bukan ori Jakartanya ini. Ya kan bukan ori ini Jakartanya. Jakarta pinggir, tapi aslinya pasti bukan Jakarta. Aslinya mana Pak? Banjarnegara. Wah, Banjarnegara ini daerah longsor terus ini.
Nah, mudah-mudahan sekarang udah mulai adem, nggak longsor-longsoran lagi, nggak pakai gempa lagi gitu kan, Banjarnegara. Oke, welcome, selamat bergabung Pak Niko. Pak Widiantoro, Pak Widi dari mana Pak? Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan Pak? Iya. Wah, Pekalongan ini banyak yang sumbu pendeknya itu, saya yakin lah. Itu arah ke batalion itu kan sumbu pendek itu. Mau iya, masuk Pak. ke Umularjo. Apa Banjaran ya Pak ya? Apa namanya? Pekalongan, Pak. Enggak, Pekalongan yang arah ke Wonopringgo itu kan itu sumbu pendek semua di sana yang tawurannya tiap sebentar. Saya Wonopringgonya, Pak. Oh, Wonopringgo. Ketebak saya ini. Wonopringgo itu kan sebelum masuk Wonopringgo itu kan tawuran terus itu tuh, Pak. Iya, dulu, Pak. Sekarang udah aman, Pak. Oh, sekarang udah aman. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Widi. Maafkan saya bukan mau mengatakan kamu bapak orangnya hobinya tawuran gitu. Cuman satu titiknya gitu kan. Kan di titik mau naik angkot itu yang tempat tawurannya cuman. Oke, welcome to this program. Pak Nurmanto, ini ST ini Sultan atau Sultan Statin? Batugana. Apa Pak ST-nya? Sultan Batugana. Oh, Sultan Batugana. Dari mana Pak Nurmanto? Saya dari Lampung, Pak. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Saya Lampung ini juga mencurigai, Pak. Nah, Banyak Lampung begal, Tengah. Pak, sini, Pak. Iya, masalahnya saya sering lewat di sana. Lampung itu sebetulnya bukan Pulau Sumatera, Pak. Bukan. Bukan. Provinsi sendiri. Lampung bukan juga provinsi sendiri. Lampung itu adalah provinsi Jawa yang terletak di Pulau Sumatera. Iya, betul. Iya toh Pak. Iya, Provinsi Jawa. Jawa di sini. Mudah-mudahan damai selalu Pak. Amin, Dia kan amin. di Mesuji ya Pak ya? Perjalanan 1,5 jam lah ke Mesuji. Saya Bandar Jaya. Bandar Jaya ya. Mudah-mudahan. Oke. Bapak jangan kaget dengan saya. Saya sering mondar-mandir Jogja Padang itu Pak pakai mobil. Makanya saya tahu negeri-negeri yang saya lewat ini. Ya enggak? Pak Mbak Dian dari mana Mbak? Dari Makassar, Pak. Wih, angin mamiri. Nah, di Makassar sekarang udah pukul 4, Mbak. Belum, Pak. Baru pukul 3, Pak. Masih Wita ya, masih Wit ya. Iya. Iteng. Oke, 1 jam cuman pukul 3. Oke, Mbak Dian. Angin mamiri. Kan? Pasnya di Makassarnya betul, Mbak? Bulukumba? Makassar, Pak. Makassarnya. Oke. Saya juga pernah ke sana. Disamperin. Enggak. Oke. Selamat bergabung Bu Dian. Bu Pak Era Trimeliana. Ini Ya, Pak. kayaknya dari timur ini. Dari Kalimantan Tengah, Pak, Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Ini Ya. meleset dikit dari calon ibu kota ini, Palangkaraya. Iya. Hmm, Keturunan Jawa, Pak. keturunan Jawa. Ya. Wah, Iya. sakit Jawi tuh Pak. Emang nggak bisa bahasa Jawa, Pak, lama di Wes, sini. potong sakit Jawi saya gitu ya tuh Mas Widi. Keturunan Jawa tapi orang Padang yang bisa bilang bahasa Jawanya. Aduh. Oke, selamat bergabung Pak Era. Bu Terima kasih, Meldi. Bu Meldi dari mana, Bu? Halo, Bu. Masih mute? Ya. Oh masih ingat, sorry. Aslinya dari Lubuk Sapin, Ah, orang Hawa. alumni UNP dulu, Pak. Alumni UMP jurusan Buatan PTIK 2011. pernah ketemu saya dong. Pernah, Pak. Beberapa kali kita kuliah. Oh, ini bahaya nih Pak Niko.
rahasia saya ada di tangan beliau ini. Nah, nanti kalau ada yang nanya yang baik-baiknya aja ceritanya, Bu. Memang baik, Pak. Ya, amin, mudah-mudahan. Tugasnya di mana, Bu? Di SLB Sikaping, Pak, udah 2 tahun. Oh, mantap. Selamat bergabung, Bu. Mudah-mudahan tidak kaget lagi lihat saya atau tidak muak gitu kan. Oke. Pak Wisnu Ratmaji. Selamat Dari mana, siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dari mana, Pak? Saya dari Bali, Pak. Dari Bali. Balinya di mana, Pak? Di Denpasar, Pak, tapi aslinya Singaraja. Aslinya Singaraja. Wah, dari ujung ke ujung itu, Pak. Iya, dari ujung, Pak. Dari ujung ke ujung. Di Bali Utara, Pak. Iya. Bagaimana sekarang, Pak? Udah aman Balinya? Pariwisatanya udah menggeliat lagi? Wisata untuk domestik hanya beberapa, Pak, tapi untuk internasional kami di sini masih kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Nah, belum ada dari terminal kedatangan belum ada, Pak. Waduh. Untuk yang turis-turis yang masih stay di Bali masih ada, Pak. Dari dulu. Iya. Mereka Kita pulang. sedihnya kita itu kan itu masyarakat ikut terguncang gitu kan. Banyak sekali, Pak, ya. Ya. Terutama yang kerja di industri pariwisata, Pak, banyak Iya. sekali yang Dan itu banyak kan. Yang kerja di industri pariwisata itu banyak. Ya mudah-mudahan Pak sama berdoa Pak kita selesai kita melewati masalah ini. Saya kira itu bagian dari ujian Tuhan. Nih, terima kasih, Pak. Ya, oke. Salam untuk teman-teman di Denpasar gitu Pak. Rajin-rajin aja berenung di Kuta Pak. Iya, Pak. Baru kemarin buka pantainya, Pak. Sekarang udah. Iya, Pak kemarin ya. Saya udah juga keliling Bali Pak sampai kita mani udah. Siap. Hobi saya ke sana. Mungkin Bapak belum pernah jalan kaki sepanjang pantai Kuta dari ujung ke ujung. Udah jalan kaki beberapa kali. Dari ujung ke ujung 15 kilo itu ya Pak ya. Aduh, ya, Pak. Saya belum pernah, Sampai- Pak, keliling belum. Ya, sampai ke atas nggak ada orang, saya jalan ke atas, turun ke bawah jalan kaki. Nih, Dan berkat perjalanan itu saya dibenci sama teman saya. kenapa, Pak? Iya, dia capek, pegel. Saya suruh dia naik mobil sendiri, dia nggak berani. Nih. Lumayan juga perjalanannya, Pak. Ya 15 kilo TP ya 30 kilo lah kurang lebih. Dari pagi sampai sore Pak, sampai hampir malam. Oke. Oke, selamat bergabung Pak Wisnu, Pak Wahyu dari mana Pak? Pak Wahyu? Wahyu saya, Pak. Saya Pak. Ya, Dua Wahyu, Pak. banyak Wahyu. Wahyu Pangis tuh. Oh, iya Pak. Selamat Ah. siang Pak. Selamat siang Pak Wahyu dari mana Pak? Dari Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat. Wah, Iya, Pontianak. Pontianak. Iya. Iya. Oke, masih banyak jeruknya Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke, pas di Pontianaknya banget Pak. Kalau saya di kabupatennya Pak, di daerah Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Oh, arah di hulu sungai Kapuas. Iya Pak. Oke, selamat bergabung Pak Ayu. Selamat bulan. Pak Mustafa Pak, dari mana Pak? Oh ini saya. Pak Mustafa. Halo Pak Mustafa. Halo. Halo. Selamat bergabung Pak Mustafa. Dari mana Pak? Dari Kabupaten Demak. Demak. Jawa Tengah. Demak. Ya, Jawa Tengah. Iya. Selamat bergabung Pak di Demak ini. Saya cuman terkesan itu arah ke kereta api di daerah Jatiwangi ya Pak ya. Jawa Tengah yang dekat Nyang, Pak. Kabupaten. Ya. Iya. Oke Pak Mustafa, selamat bergabung Pak Mustafa. Terima kasih, Pak. Soundnya agak terganggu kayaknya sedikit. Iya. Pak Mardi
Dari mana Pak? Iya Pak, Jakarta saya Pak. Wes, saya sama orang ibu kota ini agak ketar-ketir saya Pak Niko. Karena ini sebetulnya Jakarta ini tidak perlu lagi ikut PLPG karena orangnya udah piawai-piawai semua itu. Itu cuman mitos Pak, tapi kenyataannya malah saya di sini paling apa ya, paling nggak bisa apa-apa di sini saya Pak. Saya nanya sama teman-teman. Ya Pak. Semua kita sama Pak. Tapi saya kira tidak mitos, Jakarta itu memang sentra dari semuanya. Iya. Oke. Sentralnya iya Pak, tapi untuk kemampuan belum tentu Pak. Oke Pak Bardi, selamat bergabung Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Musmaizar, Assalamualaikum Pak. Dari mana Pak? Waalaikumsalam Pak. Saya dari Tanah Datar Pak, Sumatera Barat. Tanah Datar? Ya. Oh, orang awak orang kampung Bu Meldia mah. Tanah Datarnya di mana Pak? Bertugas di SMA Nurul Ikhlas Pak. SMA? Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas di Batu Sangkarnya betul? Di dekat Padang Panjang Pak posisinya. Oh, dekat Barang Pak. Ya. Nah, ini juga saya tidak bisa main-main ini Pak. Orang-orang ini yang tahu-tahu rahasia saya nih Pak Musmaizar, Bu Meldi. Tadinya S1-nya di mana Pak? Kalau saya beda sama Bu Mel Pak. Saya dari YIN Bukit Tinggi. STMIK PGRI? YIN Bukit Tinggi Pak. Oh iya, iya Bukit Tinggi. Ya. Wah, anak Pak Mut ya. Pak anak Pak Kamal. Iya, Pak Kamal Pak. Oke. Dosen saya juga dulu. Oke, selamat bergabung Pak Musmaizar. Ya, Pak, sama-sama Pak. Oke. Bu Filia Agustina dari mana Bu? Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Dari mana Bu? Saya dari Depok Pak, asalnya. Dari Depok. Iya. Tapi tidak di Depak ya Bu ya? Jangan Pak, tidak. Iya. Oke. Saya punya saudara di Depok malah Bu, di Mampang Hills. Oh iya, Sawangan apa Mampang ya? Iya Bu, Mampang Hill yang perumahan itu. Iya. Ya. Iya. Oke, saya sering ke sana. Mampir Pak, saya di Bu Permata Filia, Depok. selamat bergabung Bu. Iya Bapak, baik. Nah ini Pak Muhammad Sultan, nah, ST lagi, satu lagi. Dari mana Pak? Dari Banda Aceh Pak. Banda Aceh, selamat bergabung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini saya udah yakin ini Sabang Merauke ini. Dari Banda Aceh, terjauh tadi Makassar sama Bali. Ya enggak? Karena dari nama-nama saya udah menduga-duga ini. Nah Ibu ini yang selamat terus, merci gitu. Merci Bu. Selamat bergabung Bu, merci. Dari mana Bu? Ya Bapak, terima kasih. Selamat siang. Saya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah ini dia. Nah, kan dari Kupang. Mudah-mudahan nggak bergeser ke atasnya dikit, nanti nyampe di Dili Bu nanti kan. Oh Dulu iya. saudara kita sekarang udah luar negeri itu. Iya, dekat ya. Selamat bergabung Bu, merci. Ya. Mudah-mudahan saya pergi ke Kupang nanti Bu. Wah. Ya. Karena ada wacana KKN kebangsaan itu akan dilakukan di Kupang. Wacananya. Ya. Kami minta di Kupang gitu. Ya. Kalau kemarin KKN kebangsaan itu adanya di Tidore. Nah sekarang teman-teman minta kita bagaimana kalau kita ke NTT katanya. Ya. Mungkin saya bisa ketemu Bu Mercy nanti ini. Oh iya Bapak, ya. Ya. Selamat bergabung Bu Mercy. Ya, terima kasih Bapak. Ya, mari Bu. Pak Herman Hardianto. Hardi apa ini? Hardiansyah Pak. Ya. Hardiansyah. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, dari mana Pak Herman? Sama dengan Bu Filia dari Depok Pak. Oh, dari Depok. Mudah-mudahan tidak kena Depok. Amin Pak. Oke, amin. Di SMK Pak ngajarnya? Di SMK Pak. SMK. Asli Depok? Asli, lahir, besar semua di situ. Itu agak macan Kemayoran juga ini. Saudaranya Benyamin gitu. Depok Betawi itu kan asli. sekarang aja di daerah kawasan luarnya Betawi. Siapa? Asli Nah, Betawi di sana itu. Siapa? Justru Betawi itu terpinggirkan. Siapa?
Yang di tengah tinggal orang-orang dari luar planet. Iya. Ini Tanahnya habis Pak di Jakarta, tanahnya habis. tanahnya habis dijual, yang tinggal di tengah itu adalah orang-orang dari luar planet, para alien, ya kan? Yang originnya pinggir semua. Mudah-mudahan Pak Herman bisa mempertahankan di Depok, nggak digusur ke bawah lagi gitu. Siap Pak. Amin. Nanti terlalu digusur ke bawah Pak, nyampe nanti Pak di Pelabuhan Ratu Pak. Tergantung ada yang mau beli mahal nggak Pak tanahnya. Nah itu betul. Saya setuju. Jadi apapun namanya, asal jangankan harga diri dan akidah. Siap Bapak. Semuanya itu punya harga. Ya kan gitu. Ada museum bersejarah, mau apapun sejarahnya tak ternilai segala. Itu kan soal nilai berapa. Siap Pak. 1 M tidak bergetar, dikasih 2 M, enggak, 3 M, enggak, 10 M. Nah, ayo. Nah, kena rayuan Pulau Kelapa itu nyiur di pantai Melambai, Bapak Ibu. Siap Bapak. Jadi semua itu ada harganya. Saya sepakat Pak Herman. Siap Bapak. Oke, selamat bergabung Pak Herman, Pak Nafi Zarkashi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Nafi? Saya dari Malang, Jawa Timur. Wah, mudah-mudahan dalam event ini Pak Nafi akan beruntung, tidak malang terus dia. Amin. Beruntung Pak. Beruntung ya Pak ya. Iya. Di Malamnya arah Batu Pak, atau di mana Pak? Kabupaten sebelah Gunung Semeru. Oh, sebelah Gunung Semeru. Sip, mantap Pak. Saya di lautan pasir itu udah beberapa kali. Nah, nyaman juga Pak. Dingin Pak. Dingin, agak kelewat dingin. Saya orang Bukit Tinggi, nggak terlalu dingin dengan itu. Cuman yang perlu dijaga itu di sana, kalau sekarang mungkin pariwisatanya udah menggeliat lagi Pak? Masih tetap seperti ini. Belum Pak. Belum. Mudah-mudahan segera Pak. Ya. Kasihan kita. Yang kita kasihankan itu saudara-saudara kita yang kalau kita masih mending Pak, masih digaji gitu, ya kan? Meskipun ya dengan seadanya gitu, tapi masih mending gitu dibandingkan teman yang kolaps, jungkir balik benar-beneran. Nah. Oke, selamat bergabung Pak Nafi. Terima kasih. Oke, Pak Marhum Fauzi. Dari mana Pak? Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Dari Lampung Pak. Dari Lampung. Dekat Mesuji. Dekat Mesuji. Ya. Langsung perkenalan Pak Widi dekat Mesuji katanya. Perbatasan dengan Mesuji. Perbatasan. Oke. Sehat Pak, selamat. Alhamdulillah. Oke, mari. Pak Wahyu Sugiarto. Assalamualaikum Pak, dari mana Pak? Waalaikumsalam. Saya dari Purwokerto Pak. Purwokerto. Betul. Wes saya ki ngapa loh. Kalau untuk SMA Purbalingga Pak. Purbalingga. Oh tadinya juga Purbalingga. Kampung ini sama Pak Niko ini. Pak Niko tadi Banjarnegara ya. Purbalingga. Tetangga, sebelahan. Ini Purbalingga sebetulnya deket-deket dikit dengan Purbalinggo gitu. Oke Pak Wahyu, selamat bergabung Pak. Ya, sama-sama Pak. Bu Irma Isdarianti. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, dari mana Bu? Saya dari Pekanbaru Pak. Pekanbaru. Ngajarnya di Pekanbaru atau asli orang Pekanbaru? Aslinya orang Solo Pak. Woi orang Solo, 100, 200, pitik dia. Oke. Selamat bergabung. S1-nya di mana Bu Irma? Di Padang Pak, UPI. Di UPI. Ya. Selamat bergabung Bu Irma. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Leo Membahana ini. Nah, ini dari namanya aja menggetarkan. Leo Bahana. Oke, selamat bergabung Pak. Dari mana Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya dari Jambi Pak, cuman sekarang KTP udah jadi Payakumbuh Pak. Nah ini jarang-jarangnya gitu. Nah, aslinya dari Jambi. Jambinya jangan-jangan Ngorobungo pula.
Di Kerinci Pak, Kayu Aro. Oh, Kayu Aro. Ah, makanya Bapak cari yang dingin-dingin juga, makanya lari ke P7. Oh. Oke, Pak Leo, selamat bergabung. Ngajarnya di mana, Pak? Di SMA ICBS Pak. SMA? SMA IT ICBS ya. Oke, selamat bergabung Pak Leo. Bu Ade. Ya Bapak, Oke, dari mana Bu? saya aslinya Medan Pak, tugasnya di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung Bu? Iya Pak, Bangka Belitungnya di mana Bu? di Kota Pangkal Pinang. Di kota Pangkal Pinang? Iya. Oke, saya justru punya anak di Pangkal Pinang Bu. Oh iya Pak. Ntar main ke Pangkal Pinang. Iya, saya udah baru sekali ke Pangkal Pinang. Baru sekali ke Pangkal Pinang, itu juga nggak mengunjungi anak sebetulnya, dinas, pergi ke UBB. Oh iya. Ada acara di UBB, kebetulan anak juga di sana, anak saya di PLN Pangkal Pinang, Bu. Oh, di PLN ya. Iya. Oke, selamat bergabung Bu Ade. Terima kasih Pak. Oke, Bu Umi Hamidah. Iya Pak. Ya, saya dari Mojokerto Pak. Mojokerto. Iya. Terus Jawa Timur, area-area Lungga. Iya. Kalau orang Pernah Padang ke bilang Mojokerto, area-area Pak? Lungga. Nah, aslinya orang Mojokerto, Bu? Iya, asli Mojokerto. Ini sejarah tertua umat manusia Indonesia dari Mojokerto ini nih, kalau saya nggak salah. Iya, ini Majapahit ini Pak. Iya. Ini buah mojo. Selamat bergabung, Bu Mi. Ya Pak, terima kasih. Kemudian ini ada Pak Sofiudin. Pakai M Sofiudin, ya. M Sofiudin dari Brebes Pak. Dari Brebes. Wes, perbatasan lagi. Ini dari batas ke batas saja saya permainannya ini. Ya kan? Selamat bergabung Pak Sofiudin. Ya Pak, ini belum direkam ya Pak kalau ngomong-ngomongnya Pak. Belum. Ngapain direkam ngomong-ngomong, saya just want to know, tapi katanya pengenalan peserta dulu. Biar kita saling, kalau udah saling sapa, kemudian mudah-mudahan saling rasa gitu. Ya. Oke. Selamat bergabung Pak. Lari bapaknya. Oke, kita minta lanjut Pak Erik Dalensang. Ini kayaknya Makassar kayaknya. Dalensang ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dari Ya. Sangit, Sulawesi Utara Pak. Sulawesi Utara, wes batas dengan Filipina ini. Kita hati-hati nih. Filipina ya. Welcome Pak. Selamat datang di sini. Mudah-mudahan kerasan. Selamat udah bergabung dengan tim-tim istimewa ini. Dan masih ada 5 lainnya, tapi saya tidak bisa buka di layar ini. Sudah max layar kita. Coba kita kasih full screen. Nah, mudah-mudahan masih ada yang bisa bergabung. Siapa yang belum tersapa ini? Pak Nur Rohman. Dari mana Pak? Saking Jogja Pak. Jogja nendi Pak? Jogja ini pun Bantul. Bantul, wes Jogja Selatan. Wah, bagaimana Pak? Barang kritisnya udah aman? Masih tutup, mungkin masih tutup. Kalau saya nanya itu selalu yang saya tanya itu adalah daerah-daerah wisata. Karena itu yang saya kunjungi utama Pak. Ya kan? Kalau saya ya di tempat Pak Rohman ini tidak terlalu lama. Saya cuma 10 tahun di Jogja Pak. Saya di Jogja hafal. Hafal banget enggak Pak, cuma dikit-dikit gitu. Kalau saya menelusuri Jogja itu jalan kaki Pak. Mungkin yang orang mengira itu sebuah pekerjaan yang impossible. Sama dengan saya keliling-keliling di Bali itu kerja saya jalan kaki. Nah ini Jogja ini juga saya puteri jalan kaki Pak. Mungkin Bapak udah pernah nggak jalan Bapak dari Ubul Harjo gitu sampai arah ke Ring Road Utara gitu jalan kaki? Ya belum Pak. Kalau saya segitu cuman Pak. Saya ke Kaliurang itu jalan kaki Pak.
Dari mana, Pak? Saya tinggal di Gejayan, S3 saya tinggal di Gejayan, ketika S2 saya tinggal di Gondolayu. Kalicode. Ketika saya tinggal di Gondolayu ada sekitar 3 tahun, 4 tahun. Di Gejayan saya tinggal 7 tahun. Nggak terlalu lama, Pak. Kalau sekarang kan bukan jalan apa namanya? Avandi namanya sekarang ya. Jalan Avandi. Dulu Gejayan. Oke, selamat bergabung Pak Nur Rahman. Ini ada Menteri Keuangan kita ini Bu Sri Mulyani. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Dari Jakarta Pak. Dari Jakarta. Nah, udah 3 nih Jakarta. Saya tandain nih Jakarta ini. Saya ngeri-ngeri sedap menghadapi orang Jakarta, betul. Jakarta, Depok, saya ikut bodoh. Oke. Asli orang Jakarta, Bu? Bukan, saya keturunan NTB Pak. Keturunan NTB. Oh, ini NTB ini juga geliatnya luar biasa di pariwisata, tapi terpukul lagi sekarang ya, Senggigi ya. Iya. Oke, selamat bergabung Bu Sri. Ini Pak. Pak, ya ada Pak Agus Mukarom. Agus Mukarom ini saya gak ngeri juga ini pimpinan ini. Iya Pak. Pak Agus. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Jawa Barat Pak. Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana Pak? Indramayu Pak. Indramayu. Wah, ini minyaknya banyak. Minyaknya Balongan, banyak, gasnya banyak. Ya, Balongan ya? Balongan RO6. Iya. Oke, selamat bergabung Pak Agus. Baik Pak. Oke, kemudian Pak Rianto. Pak Rianto, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Pak? Saya dari Lampung Pak. Dari Lampung. Pak Nurmanto. Banyak Lampung ya? Oke, selamat bergabung Pak. Dari Lampung. Ya. Oke. Asli Lampung Pak? Lahirnya di Lampung, tapi Bapak Ibu asli Jawa. Jawa Tengah? Jogja. Jogja. Wah, ini orang kampungnya Pak Nur Rahman ini. Ya, di atasnya dari Pak Nur Rahman Pak. Di atasnya Pak Nur Rahman. Saya tertarik Jogja itu dari saya udah keliling, mungkin yang belum itu saya ke Aceh Pak. Jadi Pak Muhammad saya ke Aceh yang belum. Jadi dari berkeliling itu saya yang paling tertarik di Jogja ini Pak. Adalah Jogja itu tidak pernah ada masalah di Jogja Pak. Oh masih ada yang belum tersapa ya Ibu Ade Zuhairian. Ya. Oh sudah. Bu Umi udah 1000? Sudah Pak, sudah. Ya. Oke. Jadi Jogja itu satu-satunya kota yang saya lihat there is no problem. Di situ hanya ada masalah jika kita bikin masalah. Satu-satunya daerah saya melihat motor tabrakan, penyelesaiannya hanya tanpa satu kata-kata pun. Motor tabrakan jatuh dua-duanya, saling lirik, berdiri, berangkat. Saya pikir ini yang tabrakan dewa, manusia, atau jenisnya apa begitu? Tabrakan, jatuh dua-duanya, saling lirik, saling lihat, kemudian berdiri, berangkat. Satu ngalor, satu ngidul, beres. Masalah selesai. Jadi saya betul-betul geleng-geleng kepala, ini betul-betul nggak ada masalah atau bagaimana. Tapi begitulah Jogja. Saya kira itu pantas kita puji, pantas kita tiru untuk daerah-daerah lain. Memang masalah itu sebetulnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada kecuali kita bikin. Jadi masalah itu create manusia. Our creation. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Nah, selamat Pak Nur Rahman, Pak Rianto, jadi orang Jogja gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menyebar ke lain tempat. Itu yang saya kagumi itu dari Jogja.
Itu agak berbeda, berbanding terbalik itu dengan Medan dan Makassar. Mana Ibu Makassar tadi? Bu Dian. Iya enggak? Itu Makassar, Medan, Palembang, itu Padang, itu sumbu pendek semua itu. Lampung juga, Pak. Ya kan? Lampung sama aja, Pak, kayak gitu. Lampung apalagi. Lampung apalagi. Lampung itu satu di antara terminal paling crowded dan menakutkan. Betul, Pak. Raja Basa namanya. Iya, Raja Basa itu yang paling ngeri, Pak. Tapi sekarang enggak, Pak. Sekarang enggak, Pak? Ya sekarang enggak. Aman, karena mobil bis jarang ke situ, Pak. Iya, Raja Basa nggak dimasukin lagi kan? Iya. Orang lewat tol, serep lewat masuk, Iya. berangkatlah di kau Raja Basa kan gitu. Tapi Raja Basa itu minta ampun, Pak, luar biasa. Saingan Raja Basa itu, Pak, terminal Bukit Tinggi, Pak, dan Solo. Ya Bu Meldi ya. Jadi saya katakan di tempat saya yang jelek juga jelek, Pak. Di Sambu Medan aja nggak kayak begitu. Sambu dulu ya, Sambu dulu kan terminal. Sekarang kan nggak terminal lagi Sambu. Ketika Sambu di Medan itu, Palembang juga kita lihat. Tapi yang paling ngeri itu emang Raja Basa Kampung. Betul Pak, saya setuju Pak Marhum. Jadi kita pujikan Jogja, mudah-mudahan kita berada di event yang selamat. Oke Bapak Ibu, saya kira say hello kita sudah masuk di titik yang mudah-mudahan kita saling satu rasa, serasa, seperasaan, dan mudah-mudahan kita akan berjalan sukses di dalam beberapa hari ini. Kalau ada sedikit banyak gangguan teknis, perasaan yang kurang nyaman, kita bikin nyaman. Saya memulai cerita dari Jogja tadi Bapak Ibu, sekedar untuk mengatakan bahwa apapun sebetulnya tidak ada, kecuali kita yang bikin ada. Kita tidak akan pernah susah kecuali kita bikin susah. Makanya saya mulai cerita itu dari cerita Jogja tadi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini saya juga bertanya-tanya dengan penguasa Jagat Raya ini. Ya kan? Saya katakan sebetulnya saya itu mau nyampein materi apa gitu. Wah, orang ini langsung mengatakan, "Oh ya Pak, Bapak Ibu tahu apa materi kita? Tahu enggak Bapak Ibu apa materi kita?" Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Loh, kok enggak tahu? Penyusunan materi aja. Kalau di modul konsep dasar ilmu pendidikan, Pak. Di LMS kita kan ada, Pak. Tugas kita itu, saya dapat tugas yang paling enak. Paling enak, tapi beresiko. Karena yang kita mulai hari ini, termasuk pekerjaan kedua yang akan membuat masalah di babak terakhir, Pak. Ya kan? Babak pertama itu pendalaman materi kemarin, Bapak Ibu pengenalan pengantar, kemudian babak kedua itu materi kita penyusunan materi ajar. Kan itu yang diamanahkan ke saya. Penyusunan materi ajar itu that's a simple case in our topic. Siapa sih kita udah berpengalaman mengajar semua? Siapa yang kita yang tidak menyusun materi ajar? Pasti kita susun materi ajar kita. Semua kita. Hanya saja kadang-kadang kita terlewatkan atau terlupa bagian-bagian utama dalam menyusun materi ajar, itu aja. Ya kan? Tapi bahwa menyusun materi ajar it's common for us. Itu adalah pekerjaan biasa bagi kita. Semua kita sudah melakukan itu. Ya kan? Karena dalam penyusunan materi ajar itu ya ada beberapa guideline, ada beberapa panduan. Sebetulnya panduan itu alami kita lakukan, alami kita lalui, ya kan? Kita udah melakukan itu dari dulu, ya kan? Apa yang jadi tolok ukur kalau kita menyusun materi ajar? Bapak Ibu kalau menyusun materi ajar apa yang menjadi pertimbangan utama dulu? Pengawas suka, Pak.
pertimbangannya cuma gitu. Pengawas suka. Ini jawaban yang sangat-sangat klasikal. Pengawas suka. Kenapa? Karena pengawas yang mau mengawasi pekerjaan kita, yang mau meng-ACC yes or no gitu ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya sangat simple. Kalau kita menyusun materi ajar itu diomongin simple ya, dikerjainnya yang nggak simple, diomonginnya simple. Apa guideline utama kita? Guideline utama kita menganalisis materi itu dulu, ya kan? Kan kita menganalisis materi ajar, ya kan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Makanya ada rambu-rambu penyusunannya nanti. Nah ini yang ngeri-ngeri sedap itu Bapak Ibu, ya kan? Ngeri-ngeri sedap itu apa? Kita dalam menyusun materi ajar itu ada beberapa hal yang sangat-sangat kita timbang tadi. Yang pertama jenis materinya. Ini materi penting apa enggak? Seberapa penting? Oh KIKD, ada KIKD itu kan guideline. Bagaimana mencarinya? Saya kebetulan Bapak Ibu punya istri satu, ya. Punya istri. Itu istri saya ngajar di SMK Bapak Ibu. Jadi ngajar di SMK, dia mencak-mencak ke saya. Nah ini gini nih, apa ini sekarang? Kurikulum sekarang, masa iya? Menyusun materi ajar, masa materi ajarnya begini. Kok KIKD-nya simpel banget? Nah, kan gitu. Betul. KIKD itu simpel banget. Yang bikin tidak simpel atau simpel itu gurunya, saya bilang. Loh, gurunya gimana? Ya gurunya. Misalnya katakanlah, ini handphone. Ya handphone. Judulnya bagaimana mengoperasikan handphone yang benar. Kan begitu aja KIKD-nya. Si guru jungkir balik bikin yang benar itu seperti apa? Lah ya cari dewe. Ya kan? Mau nemu di mana, mau di planet mana, itulah yang berubah sekarang. Jadi yang ngeri-ngeri sedap, dan sebetulnya dibilang ngeri tapi sedap, dibilang sedap dia ngeri. Kenapa? Karena materi dulu, kalau dulu di zaman old, mungkin di zaman kita belajar dulu, ya kan? Materi itu memang kita yang siapkan dari A to Z. Dari A sampai Z itu kita. Kita yang siapin, kita yang rancang, kita yang atur, kita yang bikin begini. Ntar ditendangin ke mulut murid, kapan perlu pakai tumit gitu, atau pakai dengkul, biar dia telan. Kan begitu. Itu zaman old. Di zaman kolonial, ya kan? Nah sekarang Bapak Ibu mengajar anak milenial. Nah ini masalahnya. Masalahnya kita itu guru milenial, bukan guru zaman kolonial. Kalau guru zaman kolonial, kita tinggal bilang aja, tuh, lihat, Mimosa, laku gini, bikin ini, buat ini, nah ini, itu all. Now, nggak laku Pak. Guru abad 21, nah kan itu yang katanya guru abad 21 itu syarat dasar ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu gurunya memberikan bahan ajar dari sumber sejagat raya. Artinya apa? Sumber pengajaran itu, sumber bahan ajar itu dari big data. Nah ini dia. Tantangan ribet itu di sini. Big data itu adalah lautan tak bertepi. Bapak-bapak, ibu-ibu kasih anak suruh lihat berselancar di jagat raya, dia berselancar entah kemana-mana. Dia nyelonong entah kemana-mana. Enggak dikasih ini kita menyalahi. Kalau di zaman kolonial emang enak jadi guru. Kita bikin materinya, kita pegang satu buku, inilah kaulah segalanya, ini jimat ini. Ente pegang ini, baca bab sekian, bla 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 bla, selesai. That's enough. Nanti ujiannya juga dari sini. Evaluasinya dari sini. Semuanya ada di sini. Sehingga buku itu betul-betul kaulah segalanya. Jimat dari segala jimat.
Ya kan? Kadang-kadang lebih kayak lebih sakti lagi dari kitab suci gitu. Nah. Betul, Pak. Saya udah kuliah di zaman modern aja, masih ada dosen yang menyembunyikan bukunya. Itu buku disembunyikan. Maka kita pakai trik bagaimana mendapatkan dosen itu, mendapatkan buku itu. Itu di perguruan ternama di Indonesia itu terjadi begitu. Saya juga nggak habis pikir ini termasuk makhluk dari planet mana si dosen ini begitu. Tapi terjadi, Pak. Itu artinya guru zaman kolonial. Nah sekarang nggak bisa. Nah Bapak itu bahan ajar Bapak, penyusunan materi ajar Bapak itu dianggap kredibel apabila berasal dari sumber big data. Big data itu Bapak Ibu nggak sekedar tunjuk sana, tunjuk sini, ambil sana, ambil sini. Karena kalau ambil sana, ambil sini di dunia maya itu banyak yang sakti mandraguna, Pak. Betul. Bapak percaya nggak kalau sekarang saya kasih teori berenang yang benar bagaimana menyeberangi Selat Bali? Wah, kan gitu. Ini teori menyeberang Selat Bali. Kemudian saya launching buku teori ini atau kertas kerja teori ini di Jagat Raya, di web saya, di situs saya, di tempat saya. Kemudian diacu orang. Bisa nggak? Secara tertulis bisa. Tapi dari secara kebenaran, amit-amit. Si penulis saja nggak bisa berenang. Dia bikin tulis teori berenang menyeberangi Selat Bali. Tapi di Jagat Raya mana orang tahu. Nah kemudian si anak mengutip teori ini. Menurut Elvi Tasrif, teori berenang menyeberang Selat Bali adalah bla 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 bla. Sumber yang menulis buku ini nggak bisa berenang. Aneh kan? Tapi itu terjadi. Makanya kita jadi guru itu ribetnya di sini, Pak. Di sini, Bu. Ribetnya itu di sini. Apakah bahan yang diacu anak itu bahan yang sah, kredibel, dipercaya atau tidak? Apakah itu memang orang malang melintang di sana? Jadi mentang-mentang dari internet, ini apalagi kita yang dari kampung, Pak. Yang dari kampung. Kalau bapak-bapak Jakarta dan dari Depok, saya nggak terlalu khawatir. Ini kami yang dari Udik, ini misalnya yang dari Batu Sangkar, misalnya gitu ya Pak ya. Orang-orang yang ini tadi ibu apa tadi? Mana. Bu Meldia gitu kan. Itu Pak, internet aja baru masuk di sana. Nanti asal anaknya ngambil bahan dari internet, oh udah iya pula. Misalnya Bu, misalnya. Ya enggak? Enggak bisa begitu dong. Kita lihat dulu sumbernya, makanya biasakan mengarahkan anak mengambil materi kalau di internet bukan di situs-situs liar, tapi ambillah artikel. Jurnal-jurnal ilmiah, karena itulah ilmu terbaru yang teruji. Enggak? Jadi bukan di alamat-alamat palsu gitu. Kalau alamat palsu nanti dia bergoyang Bapak Ibu, itu jadi dangdut dia. Enak. Jadi jangan gunakan alamat palsu. Gunakanlah, biasakan anak dari artikel, dari jurnal resmi. Oh dari mana Pak? Oh jurnal itu nggak kebaca-baca, jutaan di langit gitu, jutaan, juta, bukan puluhan, jutaan. Masalahnya kebaca apa enggak, itu aja lagi. Mau baca apa enggak? Jadi kalau zaman dulu Pak, saya Pak dulu praktek itu di National Global, ketika PLK, ada buku bagus banget Pak. Saya tidak bisa raih buku itu karena dia termasuk barang yang nggak boleh keluar dari pustaka. Tahu Pak caranya? Yang jaga itu anak Asmi Jakarta, anaknya cantik. Saya bilang sama bebek saya, susahnya ketika itu saya baru
prakteknya sama pacar saya, kan gitu. Saya bilang izin, saya menggoda anak ini sekedar untuk mendapatkan buku itu, kan gitu. Itu all. Alhamdulillah saya dapat bukunya. Sampai sekarang masih ada di rumah buku itu, meskipun sekarang jadi kadaluarsa dia. Ya kan itu ilmu sekian puluh tahun yang lalu. Tapi saya dapat buku itu dengan cara ngakali. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian diantaranya butuh data, butuh buku, terpaksa masuk pustaka universitas lain dengan cara menyeludup seolah-olah mahasiswa sana. Kapan perlu dipacari anak mahasiswa sana satu untuk minjam bukunya. Ya kan Pak Herman? Pak Herman ketawa itu. Ya kan? Dipacari anak universitas itu sekedar mau ngambil buku di pustaka itu. Iya. Pinjam KTM-nya Bapak, KTM Pinjam KTM-nya itu modus klasik. Yang paling enak yang minjam itu dia. Kan? Itu zaman old. Kalau sekarang dimanapun kita sambil nongkrong aja, sambil DAB aja kita bisa dapat beberapa puluh buku gitu. Ya kan? Daripada nongkrong di toilet itu kagak ada juntrungnya mikirin yang macam-macam, lebih bagus download materi sambil baca duduk. Tapi dengan catatan WC itu WC pribadi Pak. Jangan toilet umum Bapak duduk kayak begitu. Jadi digedor orang kan, didobrak orang pintunya. Enggak. Jadi nggak ada alasan materi ajar itu sumbernya dari mana sekarang. Yang penting saringannya. Bagaimana menyaringnya. Dan menyaring materi ajar itu memang berdasarkan KD yang diberikan. Nah itu silabus. Itu bedanya perguruan tinggi dengan SMK. Kalau kami di perguruan tinggi dipaksa merancang silabus. Kalau Bapak kan silabus tinggal telan kan. Sudah ada dari sana kita pakai. Enak. Monggo Pak Mardi izin. Silakan. Ya. Jadi itu untungnya zaman sekarang. Sumber tidak terbatas. Yang terbatas itu adalah kesempatan guru menyaring sumber. Nggak bisa Pak, kita tiba-tiba amit-amit bilang sama anak, kamu cari di sana, cari di langit, cari di itu, cari di itu, cari di itu. Harus di-guide Pak. Coba, Mbak Ananda coba ngambil di situs ini, alamatnya ini. Coba lihat di jurnal Anu ada beberapa artikel terkait ini. Bapak arahkan, Ibu arahkan anak ke jurnal Anu, lihat di sini. Gitu. Itu mungkin pekerjaan kita jadi guru yang agak berat. Sebetulnya bukan agak berat, agak malas melakukan. Nah masalahnya malas Pak, bukan berat Pak. Malas. Jangan bilang tidak ada. Ada semua. Asal daerah itu terjelajahi oleh sinyal, kita bisa lakukan. Ya kan? Kecuali Bapak Ibu berada di daerah tanpa sinyal. Yang saya ragukan ini Pak Erik, ini di Sangi itu sinyalnya bagus enggak Pak? Kalau sinyal di sini Pak jelek Pak. Jelek. Nah itu. Ya, Pak. Tapi mudah-mudahan Pak tidak jelek sepanjang masa Pak. Ya. Artinya apa? Ada titik di daerah-daerah tertentu itu sinyal jelek, not always. Mungkin kadang tengah malam, kadang pagi, kadang sore. Itu kan ada daerah-daerah cerah, daerah-daerah enak melakukan download sesuatu. Itu aja. Jadi mungkin kalau bedanya antara Pak Niko dan Pak Erik, ya durasinya. Kalau Pak Niko kasih tugas mungkin dalam hari ini nanti sore kumpul, karena sinyalnya di Jakarta kan selalu always gitu. Nah kalau Pak Erik yang sinyalnya terkadang-kadang, tugasnya bisa dikasih 2 hari. Kan gitu durasinya kali. Ya enggak? Tapi kebijakan kita tentang penggunaan sumber big data tetap. Itulah ciri-ciri pembelajaran abad 21. Satu. Yang kedua, yang kita pertimbangkan itu adalah bagaimana materi ajar kita itu memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam pembelajaran itu kan tetap mengacu kepada hal-hal yang terkait dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kan gitu.
bahwa pembelajaran kita itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai, kan gitu. Bahkan nilai-nilai ini termasuk bagian yang ditonjolkan sekarang. Sekarang kan masuk bagian yang ditonjolkan itu nilai-nilai itu, ya kan? Pendidikan karakter, ya kan itu. Sebetulnya pendidikan karakter ini bukan sekarang ditonjolkan, sebetulnya dari dulu sudah mempersiapkan insan manusia seutuhnya itu berkarakter. Tapi kalau berkarakter ini saya sebetulnya agak kurang sepaham, mungkin para pakar bahasa nanti bisa meluruskan perasaan saya ini. Kenapa kurang sepaham? Karena berkarakter itu apapun semuanya berkarakter. Maling punya karakter, copet punya karakter, koruptor punya karakter, ya kan? Semuanya karakter. Ini karakter maling, ini karakter copet. Makanya pendidikan berkarakter nggak perlu lagi. Pendidikan itu semuanya apapun dalam hidup ini berkarakter. Tapi kalau beretika, beradab itu soal lain. Manusia seutuhnya itu soal lain. Itu pasti link dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Ya kan? Nggak mungkin orang-orang yang akhlaknya bagus tapi agamanya bejat, atau agamanya bagus tapi akhlaknya bejat. Nggak mungkin itu. Nah, apapun agamanya tidak mungkin orang yang katanya taat, katanya soleh, katanya sangat-sangat dengan agama dan kepercayaannya, tapi implementasi di gelanggang yang jeblok. Itu nggak benar itu. Makanya yang penting itu sebetulnya etika dan adab. Ya kan? Karena itu pasti linknya dengan kepercayaan. Kalau dengan kepercayaan, insya Allah dia terkoridor begitu. Tapi kalau karakter saya tidak terlalu yakin. Karena semua karakter ada. Copet punya karakter. Rampok punya karakter. Maling punya karakter. Semuanya ada karakternya. Tapi tidak tahu saya, itu pemahaman saya, mungkin nanti tolong diluruskan karena itu tidak bidang saya. Karena bidang saya bukan bidang pemahaman bangsa gitu. Tapi secara bahasa memang telinga saya agak geli-geli gitu pendidikan berkarakter itu. Tapi tidak tahu kita petinggi-petinggi kita di sana memandang itu adalah istilah yang paling cocok. Monggo gitu kalau memang tepat. Tapi mohon diluruskan kalau ada yang bisa berbagi nanti. Silakan. Yang terkait pendidikan karakter. Jadi itulah Bapak Ibu, bagaimana kita menyajikan materi yang melibatkan fakta, konsep. Ini beda-beda tipisnya, itu betinya itu kata orang Medan, ya kan? Antara fakta, prinsip, konsep, ya kan? Satu lagi? Prosedur, Pak. Prosedur. Kalau prosedur, ya agak mudah kita memahami prosedur, alur. Ya kan? Prosedur itu kan alur. Prosedur makan, kan gitu. Lipat tangan, cuci tangan, duduk yang manis, ya kan? Baca doa, bagi yang berdoa, karena saya lihat tidak semuanya berdoa Bapak Ibu. Betul, apalagi kalau perut lapar, nggak banyak yang nggak sempat berdoa saya lihat, ya kan? Kalau perut lapar, sim salabim abrakadabra itu lewat semua. Habis makan baru dia ingat, oh belum doa ya katanya. Ini. Ya, tapi kalau SOP-nya dibikin, prosedurnya ada. Ngajar juga begitu sebetulnya Bapak Ibu. Materi ajar kita juga begitu. Nah, itulah prosedur tadi. Itu mungkin kita atur. Bagaimana misalnya prosedur itu kita tetapkan bahwa materi yang dia akomodir adalah meliputi dari jurnal ini, situs ini, kan begitu. Materi yang kita akui. Sehingga anak otomatis kita paksa dia mencari ke sana. Ya kan? Tapi kalau dibiarkan dia kayak tanah lapang, laut tak bertepi, dia akan menyeruduk ke sana ke sini. Dan biasanya anak muda, jangankan anak muda, orang tua aja juga masih begitu. Ya enggak? Ya Pak Wahyu ya.
Kita aja juga begitu. Kalau diberi kesempatan agak melanglang buana sedikit, macam-macam aja yang di-download, macam-macam aja yang muter-muter. Bagi sebahagian, tidak semua gitu kan. Karena itu naluri dasar manusia. Karena naluri antara manusia itu Homo sapien ini dengan an'am itu cuman beti Pak, Bu. Kalau tingkat kemanusiaannya tinggi, tingkat kebinatangannya otomatis menurun. Karena kepepet gitu. Tapi kalau kemanusiaannya rendah, kebinatangannya naik gitu. Nah sekarang bagaimana? Dia kayak garis gerak kiri kanan gitu. Kalau manusianya tinggi, posisi binatang tambah mepet. Tapi kaidah dasar kebinatangan masih tetap ada. Sebaliknya, kalau kemanusiaannya menipis, kebinatangannya meningkat. Begitu. Ya enggak? Jadi kita membatas bagaimana koridor ini. Yang manusia pure as a human being itu banyaknya dalam novel gitu, atau mungkin sudah setaraf sufi-sufi atau ahli-ahli agama yang sedemikian rupa. Tapi kalau manusia biasa itu biasanya istilahnya kata Pak Musmaizar itu antara iman dan imin ini tuh perlu diperdebatkan. Karena kemauan iman dan imin itu sering bertolak belakang. Maunya iman ke sini, kata imin ke sana gitu. Kan? Jadi, nah itu agama. Ya, Bapak Ibu, jadi fakta, prinsip, konsep, prosedur itu tetap dipertimbangkan. Satu. Dan yang paling hakiki, Bapak Ibu, bahan ajar kita yang paling hakiki, yang jangan pernah Bapak Ibu lupakan, karena ini akan disensor sampai ke detik terakhir Bapak Ibu selama di PLPG. Apa itu? Pembelajaran Bapak Ibu harus hot. Harus hot, pendekatan TPEC. Technological, pedagogi, and content knowledge. Itu dua hal yang tidak bisa ditawar, apalagi kalau SMK atau sekolah kejuruan. Sekolah vokasi fardu ain, mutlak harus TPEC. Saya kira SMA juga begitu. Tapi yang lebih fatal itu di sekolah vokasi. Jadi pendekatan PBL dan PJBL itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak bisa Bapak Ibu tolak. Nanti pertanyaan-pertanyaan terkait materi Bapak Ibu di lingkup ketika ujian ini selalu itu. RTP Bapak Ibu yang nomor 1 itu dia lihat nanti apakah hot, apakah unsur TPEC masuk. Dia lihat mana contohnya, materi ajarnya mana, evaluasinya mana, apakah ini cocok dengan hot atau TPEC. TPEC itu nanti ada yang tukang bahasnya. Nah, saya enaknya kan cuma ngomong aja ya kan. Yang tukang analisa TPEC itu kan nanti ada. Meskipun demikian nanti kita review juga sejenak ya kan. Kalau tidak salah saya mereviewnya tanggal 28 ya. Review materi ajar kan tanggal 28. Kalau saya tidak salah. Nah itu Bapak Ibu mungkin beberapa guideline, beberapa acuan yang jangan pernah terlewatkan. Ya kan acuan yang terkait dengan bagaimana materi Bapak Ibu memenuhi syarat-syarat hot dan TPEC, ya kan, bahwa penentuan jenis materi, kedalaman materi, ruang lingkupnya, termasuk urutan penyajiannya, kemudian treatment terhadap pembelajaran, itu adalah hal-hal yang di dalam menyusun bahan ajar kita pertimbangkan, ya kan? Jadi tugas guru itu memang berat Bapak Ibu karena kita harus menjabarkan materi pokok itu menjadi bahan ajar yang komprehensif dan kompetitif gitu. Komprehensif dan kompetitif tidak bisa berlaku general. Ya kan? Tidak bisa berlaku general.
Apa yang kata Pak Niko oke, belum tentu oke untuk Pak Erik, saya katakan. Belum tentu oke untuk Pak Ibu Mercy. Ya kan? Karena tingkat keokean itu bagaimanapun daerahnya menentukan, Pak. Ya kan? Makanya kita menyaring, udah jelas kita di pegunungan. Kita mengajarkan teori memancing di laut yang tepat. Orang aja melihat laut belum pernah, anaknya disuruh bagaimana teori memukat. Ya kan? Kan aneh. Ya kan? Anak juga mikir-mikir, laut itu jenisnya seperti apa gitu kan? Apakah binatang jinak, binatang liar? Ya kan? Ya kita harus pikirkan, makanya itu nanti Bapak Ibu akan diadakan pendekatan bagaimana pemahaman peserta didik, nanti di pedagogi kan ada. Lagi-lagi bukan bagian saya. Ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang kita harus sepahami bagaimana menyusun materi ajar. Sebetulnya 3 itu aja kata kuncinya dalam membuat itu, ya kan? Yang pasti kita hasil analisis materi itu pasti, ya kan? Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dalam menyusun materi ajar, rambu-rambunya harus dibuat. Kemudian sumbernya pembelajaran abad 21 harus berbasis big data. Jadi kalau Bapak Ibu bikin sumber itu buku anu, cuman buku anu dan buku anu, orang leceh lihatnya. Gitu kan. Dan saya sangat berharap kemarin ini agak kurang kontrol, agak lepas pencermatan saya. Kalau Bapak Ibu mengarahkan kepada blok-blok yang enggak karuan, yang enggak jelas, misalnya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara teori memanjat Gunung Bromo, ya kan? Teori memanjat Gunung Bromo dikeluarkan oleh Pak Erik Dalensang. Teori naik Gunung Bromo masa dikeluarkan oleh Pak Erik Dalensang. Kapan-kapan Pak Erik ini lihat Gunung Bromo cuman gambarnya di film doang gitu kan. Nah, tapi di blog Pak Erik ada Pak, teori memanjat bagaimana naik Gunung Bromo dari sisi mana yang paling bagus katanya. Lah, orang kagak pernah pergi ke sana kok dibilang teorinya dikeluarkan. Kita udah di sana pun belum tahu. Misalnya Pak Mardi ini orang Jakarta, kita kasih teori bla 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 tentang ibu kota. Ya belum tahu Pak Mardi itu pakar di sana. Dia di Jakarta sering nonton dalam rumah aja gitu misalnya gitu. Makanya itu sumber belajarnya. Itu saya kira Bapak Ibu yang pantas kita diskusikan. Kalau terlalu banyak mengajar, kita basahkan dulu. Silakan kopinya Bapak Ibu dicicipi gitu. Sementara saya juga mencicipi. Mari. Enggak ada kopinya Bapak Ibu. Nah ini kebangetan ini. Ibu Pertiwi dan Bapak Pertiwi tidak setia. Ya Bu. Gimana Pak? Pak Bayu? Ada yang mau ngomongin? Bapak, saya mau tanya sebentar. Ya, mari Pak Mardi. Maksud Bapak big data itu internet atau ada hal lain lagi, Pak? Sebenarnya kalau dalam babak sekarang untuk ukuran anak kita cukup di internet Pak, tapi dikoridori. Dikoridori tadi sebetulnya bukan internet doang. Yang big data itu adalah kita tidak menutup diri anak kita dapat materi dari manapun. Sejauh itu bisa dilacak kebenarannya. Karena anak sekarang itu Pak cenderungnya kalau membaca itu malah kurang Pak. Tapi kalau menonton film umpamanya tutorial di YouTube itu malah lebih bisa meresap gitu loh Pak. Betul. Saya setuju Pak. Ngambil tutorial di YouTube sejauh itu kita
kita misalnya anak katakanlah tutorial X gitu di link ini. Nah kalau kita juga lihat link itu tingkat kebenarannya, makanya sebetulnya uji keabsahannya itu dari kita, Pak. Kalau anak kasihkan materi, kita harus berikan penguatan nanti itu materi yang Anda ambil itu agak nyeleneh, itu ngawur loh, nggak gitu. Nah sekarang ini kan ini yang kurang, Pak. Anak ngambil materi, kita langsung klaim bahwa that's okay, karena dia udah ambil dari luar sana gitu. Yang nggak mesti gitu. Jadi yang big data itu from anywhere, everywhere, as long as itu it can be proved, ya kan? Bisa dibuktikan, bisa kebenaran. Nah yang mengukur pembuktian dan kebenaran itu enggak juga harus kita, Pak. Nah, kan sering begini nih. Kalau saya sering, Pak, ilmu-ilmu IT itu anak-anak itu kan biasanya lebih maju dari kita. Dia lebih maju dari kita. Dia dapat begini. Itu kita bikin grup diskusi dengan grup. Gimana ya? Bapak kurang paham ini. Mungkin ada sesuatu yang beri penguatan gimana. Kita buka forum diskusi. Kan jadi enak. Keterbukaan begitu. Tapi kan yang susah itu bukan begitu. Banyak kita itu guru ini merasa kaulah segalanya. Sehingga dia agak malu mengatakan bahwa dia nggak tahu gitu. Ya kan? Nah ini yang bahaya. Sehingga nanti kita akan mengklaim bahayanya itu begini. Anak sudah berusaha sedemikian rupa, dia mendapat satu sumber misalnya. Sebetulnya benar, tapi karena kita kurang paham, kita katakan anak ini nyasar. Makanya cek silang tadi, grup diskusi, itu akan sangat baik sekali, ya kan? Jadi jangan mengklaim. Jadi yang saya katakan itu bukan sumber itu harus internet gitu, Pak. Tapi kalau anak itu mengambil dari internet, teruji blok yang dia ambil. Jangan kayak tadi Elvi Tasrif kasih teori nyebrang Selat Bali. Elvi Tasrif aja berenang nggak bisa, enggak? Itu kan nggak bisa diacu yang kayak begitu. Jadi kita jadi guru sebetulnya agak sedikit bermurah hati menyediakan sedikit waktu mencek tugas anak itu. Pak, saya mencek tugas di langit ini, Pak, betul-betul kadang-kadang sesak nafas, Pak. Bayangin, Pak, kan kadang-kadang kita di LMS kita lihat anak ini tugas masuk tidak masuk gitu. Celakanya yang tugas masuk itu yang tugas kita kasih ke dia, tugas itu dia kembalikan ke kita. Di LMS kan seolah-olah anak ini udah kirim tugas. Begitu kita buka, tugas yang kita kasih yang dikirim ke kita lagi. Mahasiswa, Pak. Nah, saya bilang ke mahasiswa itu sederhana saja. Kalau ente nggak bikin tugas, saya maafkan, saya terima. Yang mau gimana lagi, emang elunya udah begitu. Tapi yang paling menyakitkan itu, lo tau nggak ya? Lu coba-coba nipu gua gitu. Lu nipu gua ini yang terbesarnya ya. Bukan lu nggak bikin tugas. Kurang ajar nggak? Kita kasih tugas, tugas itu dia kembaliin. Itu banget, itu persis. Dia posting ulang. Di LMS tercatat anak ini sudah kirim. Jam sekian, kan gitu. Tapi begitu kita buka, out. Belum lagi tugas copet, Pak. Tahu Pak tugas copet? COPEDS. Copet. Copy paste, Pak. Copy paste, edit sedikit. PDS Bu. Edit sedikit. Enggak murni copy paste, tapi ada editnya sedikit. Yang diedit sedikit itu cuma nama doang. Tadi namanya Wisnu ganti dengan marhum gitu. Nah, jadi seolah-olah udah diedit. Kurang ajar juga. Anak-anak ini memang berbakat. Ya dia uji-uji terampil dengan kita, Pak. Jadi kalau kita tidak menyediakan sedikit waktu mencermati tugas-tugas itu, lewat kita, Pak. Kita lihat seolah-olah nama anak Irma Isda rajin kumpul tugas nomor 1 terus. Padahal yang dia kumpul itu barang copet. Kalau enggak tugas yang paling kurang ajar itu Pak saya temukan, Pak. Semester ini, semester lagi jalan ini. Tapi saya belum masuk grup itu. Hari Kamis besok masuk dengan grup itu. Bukan Kamis, Jumat. Hari Jumat saya masuk dengan grup itu.
saya akan kasih pembelajaran yang agak serius dengan anak ini, ya kan? Tapi kalau yang copet-copet udah tak rambat semua. Tapi yang paling kurang ajar yang satu ini. Tugas itu betul yang dia kirim. Saya ngeliat, wah, kan semua udah kirim tugas. Kita udah enak nih, udah kirim tugas. Tapi begitu kita baca, Pak, makanya sedikit Bapak Ibu sediakanlah waktu, coba cermati tugas anak-anak itu supaya kita bisa beri penguatan. Ini oke or not oke, sumbernya oke atau tidak oke, ini layak dipercaya atau tidak layak dipercaya gitu. Kita kasih sedikit wawasan kepada anak bahwa kalau di blog mah semua bisa nulis apa saja. Kita mau meruntuhkan bagaimana Joe Biden dari sini bisa, teorinya kita buatkan. Teori meruntuhkan kejayaan Joe Biden. Kita bisa bikinkan, Pak, kita posting di blog kita. Wah. Tapi apa iya? Orang keluar ke Jakarta aja takut, ya kan? Mau meruntuhkan Joe Biden di sana. Yang kayak begitu. Sama aja nih, kalau dari sini nih, kita kan bacanya gregetan ya Pak ya. Ini tidak ada yang dari Papua ya. Saya berharap tadi ada yang dari Papua. Itu kan OPM itu, apa istilahnya, bukan OPM, apa istilahnya? Gerakan KKB. Saya mikir itu KKB itu kan kayak kita nih baca dari kita dari luar ini ya, kita dari luar, kita ngeliat itu aja kok nggak bisa ditumpas, itu aja ya kan, pakai itu aja Pak, jarak 100 meter, 550 meter di peta itu ditempuh bisa 2 hari Pak, karena yang 50 meter itu nyebrang jurang. Ya enggak? Orang lihat ini aja masa nggak bisa kita gempur dari sini dan dari sini. Kan begitu teorinya. Oh, Ngabri itu udah botak kepalanya mikirin. Jadi kita nganggap simpel karena kita enggak di sana. Wah ya embat aja. Babat serbu dengan senapan serbu, hancurkan itu semua. Ntar HAM lagi. Pembunuhan masyarakat sivil, genocide, macam lagi ini. Enak, dibabat TNI tanpa peduli, sapu bersih, alah kan salah lagi negara nanti. Dibully lagi di dunia internasional. Jadi nggak mudah. Kalau kita tidak berada di arena, nggak mudah. Begitu juga kita melihat tugas anak. Kalau kita tidak masuk ke arena, tidak mudah. Ya kan? Anak itu punya kecenderungan. Sifat yang tadi yang saya katakan bergeser antara to be as a human being dengan not a human being gitu, itu soal bergesernya gitu. Jadi pada dasarnya anak ini punya kaidah untuk ngakalin kita. Bukan kita curiga, tapi kita wajar waspada gitu. Makanya bagaimana untuk kecurigaan itu bisa diantisipasi, yaitu dia tugas yang diberi kita baca. Baru kita bisa mengukur bahan yang kita beri oke atau tidak. Saya kira begitu Pak Mardi tadi ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kalau masih ada yang terasa, kalau tidak karena saya entah di Jakarta mungkin ya udah mulai nih. Karena Padang sebentar lagi bakal sholat asar, saya amit mundur. Kalau tidak, terima kasih untuk join dengan grup ini. Layaknya manusia, there is no perfect. Mohon maaf if there is apa itu? Pak, bisa bertanya sedikit Pak? Ya, oke. Dikit boleh Bu, karena itu udah mulai bulan. Ini Pak, mengenai tugas yang di LMS itu kan kami disuruh membuat materi bahan ajar. Ya. Sebanyak 1 KB ya Pak ya, 1 kegiatan belajar. Ini untuk materinya kami pilih sendiri atau harus berada dalam lingkup 6 modul profesional kemarin Pak? Harus dalam lingkup modul itu Bu.
Harus dalam lingkup modul itu, dan satu lagi ada acuannya biasanya Bu ya. Biasanya kalau SMK itu diminta C3 Bu. Kebetulan di sini Pak ada SMP juga dan Ada SMP. Nah ini. Kemarin ini jadi debat panas terus, apakah yang SMP ini dibiarkan di C2 karena SMP rata-rata tarikan di C2 kan? Iya ada Pak, memahami. Rata-rata di C2. Iya ada lots. Ataukah mungkin bagusnya yang satu ini Bu, Ibu tanya dengan Pak Khairi lah nanti, pemangku kekuasaan. Ya, ya Bu ya. Mohon maaf saya tidak bisa jawab tuntas itu Bu. Karena kalau saya tetap mengatakan apa adanya, biarin kalau dia di C2 ya di C2 lah. Iya. Tapi kalau pemangku kekuasaan di sini katanya di C3 kan semua. Iya, menganalisis semua Pak. Iya. Jadi mungkin tanya Pak Khairi nanti, sementara saya juga akan bertanya dengan pemangku kekuasaan nanti. Ya Bu ya? Ya Pak. Oke. Oke, mari Bu Dian. Oke Bapak Ibu, karena sudah azan, mohon maaf. Saya selalu asal azan, whatever, saya akan tinggalkan. Oke, terima kasih untuk join dengan grup ini. Billahi taufik.